Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, hari ini seperti yang tadi saya sampaikan di awal, merupakan peringatan wajib Santo Yoakim dan Santa Ana, orang tua Santa Perawan Maria. Dan dengan demikian secara garis keturunan, karena Santa Perawan Maria mengandung dan melahirkan Tuhan kita Yesus Kristus, lalu Santo Yoakim dan Santa Ana dapat kita sebut sebagai kakek nenek dari Tuhan kita Yesus Kristus. Gimana sih Romo ini, Tuhan kok punya kakek nenek? Renungan ini masih saya persiapkan di salah satu kamar Catholic Center di Denpasar. Dominus vobiscum. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, selamat berjumpa dalam renungan harian bersama saya, Romo Alois Budi Purnomo PR, melalui channel ini. Semoga panjenengan selalu sehat, tetap semangat tanpa sambat, dan selalu bahagia kebahagiaan yang bersumber dari Tuhan Allah kita. Mari kita awali perjumpaan kita dengan bersatu di dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Persembahkanlah korban pujian kepada Allah. Tuhan telah menyatakan sumpah setia kepada Daud. Ia tidak akan memungkirinya. Seorang anak kandungmu akan kududukkan di atas tahtamu. Sebab Tuhan telah memilih Sion dan mengingininya menjadi tempat kedudukannya. Inilah tempat peristirahatanku untuk selama-lamanya. Di sini aku hendak diam, sebab aku mengingininya. Di sanalah aku akan menumbuhkan sebuah tanduk bagi Daud dan menyediakan pelita bagi orang yang kuurapi. Musuh-musuhnya akan kutudungi pakaian keajaiban, tetapi ia sendiri akan mengenakan mahkota yang semarak. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Persembahkanlah korban pujian kepada Allah. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, hari ini merupakan peringatan wajib Santo Yoakim dan Santa Ana. Mereka adalah orang tua dari Santa Perawan Maria. Dengan demikian juga disebut sebagai kakek dan nenek dari Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita baca Injil Matius bab 13 ayat 16 sampai 17. Sekali peristiwa, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Berbahagialah matamu karena telah melihat, berbahagialah telingamu karena telah mendengar. Sebab aku berkata kepadamu, banyak nabi dan orang benar ingin melihat apa yang kamu lihat, tetapi tidak melihatnya, dan ingin mendengar apa yang kamu dengar, tetapi tidak mendengarnya." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, hari ini seperti yang tadi saya sampaikan di awal, merupakan peringatan wajib Santo Yoakim dan Santa Ana, orang tua Santa Perawan Maria.
Dan dengan demikian secara garis keturunan, karena Santa Perawan Maria mengandung dan melahirkan Tuhan kita Yesus Kristus, lalu Santo Yoakim dan Santa Ana dapat kita sebut sebagai kakek nenek dari Tuhan kita Yesus Kristus. Gimana sih Romo ini, Tuhan kok punya kakek nenek? Ya enggak apa-apa, iman kita mengatakan bahwa Yesus Kristus memiliki Bapa, yaitu Allah sendiri. Maka kalau dikatakan Yoakim itu kakek nenek dari Tuhan kita Yesus Kristus, lalu tidak berarti bahwa Yoakim dan Santa Ana adalah orang tua dari Allah Bapa. Enggak, tentu saja tidak. Pikiran itu terlalu simplistis dan ngawur. Diambil garis kakek nenek dari ibunya, ya, dari Ibu Maria, bukan dari Allah sebagai Bapa. Bapa duniawi dari Tuhan kita Yesus Kristus tidak lain adalah Bapa Yosef. Mari kita renungkan sejenak misi Santo Yoakim dan Santa Ana. Ya, Santo Yoakim dan Santa Ana dipilih oleh Allah untuk menjadi orang tua dari seorang gadis yang di kemudian hari dipilih oleh Allah Bapa untuk mengandung dari kuasa Roh Kudus dan melahirkan Putra Allah yang Maha Tinggi yang menjadi manusia. Maka lalu Santa Maria disebut sebagai yang dikandung tanpa noda. Dan kakek nenek Yesus, Yoakim dan Santa Ana tentu saja terberkati karena satu-satunya putrinya dipilih oleh Allah untuk menjadi ibunda bagi Tuhan Yesus Kristus. Paus Fransiskus pernah merenungkan kehidupan rumah tangga Yoakim dan Ana ini. Maka baik kalau kita ingat apa yang disampaikan oleh Paus Fransiskus pada tanggal 26 Juli 2013. Apa yang dikatakan oleh Paus Fransiskus? Paus Fransiskus menulis, Maria, ibunda Tuhan kita Yesus Kristus, tumbuh besar di rumah Yoakim dan Ibu Ana. Ia dikelilingi oleh kasih dan iman mereka. Di rumah mereka ia belajar mendengarkan Tuhan Allah dan mengikuti kehendak Allah dengan rendah hati, dengan taat dan setia. Santo Yoakim dan Ana adalah bagian dari rantai panjang umat yang telah mewariskan iman dan kasih mereka kepada Yesus Kristus yang diungkapkan dalam kehangatan dan kasih kehidupan keluarga hingga kepada Maria yang menerima Putra Allah yang Maha Tinggi dalam rahimnya dan yang memberikannya kepada dunia. Ibu Maria dipilih untuk menjadi jalan bagi Allah, menyatakan kasih-Nya dalam Yesus Kristus kepada kita. Betapa berharganya keluarga sebagai tempat istimewa untuk mewariskan iman. Tradisi suci menyatakan bahwa mereka sudah lanjut usia ketika Ana mengandung. Itulah sebabnya Paus Fransiskus pada tahun 2021 menetapkan minggu keempat di bulan Juli sebagai perayaan tahunan untuk kakek nenek dan lansia. Paus Fransiskus memilihnya secara khusus karena bertepatan
dengan tanggal 26 Juli, peringatan Santo Yoakim dan Santa Ana. Santo Yoakim dan Santa Ana dipanggil bukan hanya untuk menyediakan rumah iman, kehangatan dan kasih bagi Santa Perawan Maria, tetapi juga rumah bagi Yesus, karena dengan dikandung dan dilahirkan oleh Santa Perawan Maria, maka Yesus juga menjadi cucu bagi Yoakim dan Ana. Rumah seperti itulah yang terberkati karena berpusat pada Kristus. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, dari sini kita bisa menimba warisan rohani Yoakim dan Santa Ana. Kalau kita kutip di bacaan yang pertama dari Kitab Putra Sirah, di sana kita diajak untuk merenungkan warisan rohani Yoakim dan Santa Ana. Mereka adalah orang-orang yang saleh, yang kebajikannya tidak dilupakan. Kekayaan mereka tetap ada dalam keluarga mereka. Warisan mereka ada pada keturunan mereka. Kata yang diterjemahkan sebagai keturunan, ekgona, juga dapat diterjemahkan sebagai cucu. Kekayaan dan warisan sejati yang ditinggalkan Yoakim dan Ana kepada Maria, putri mereka, dan juga kepada Yusuf, menantu mereka, dan kepada Yesus, cucu mereka, bukanlah kekayaan materi atau warisan turun-temurun yang bersifat duniawi, melainkan warisan rohani. Dan itu adalah iman, harapan, dan kasih. Kalau kita baca kitab Putra Sirah bab 44 ayat 10, di sana ditegaskan bagaimana Putra Sirah memuji orang-orang yang murah hati dan melakukan perbuatan benar, dan berjanji bahwa keturunan dan anak-anak mereka akan setia pada perjanjian yang telah Allah buat dengan Israel dan umat manusia. Juga ditegaskan pada kitab yang sama, bab yang sama 44 pada ayat 12. Setelah kematian Yoakim dan Ana, nama mereka akan tetap hidup. Kebijaksanaan mereka akan terus terwariskan, setidaknya dibicarakan untuk dijadikan teladan. Pujian terhadap mereka terus dikumandangkan. 2000 tahun telah berlalu, dan disinilah kita merenungkan, memuji teladan kakek nenek Tuhan kita Yesus Kristus, Santo Yoakim dan Santa Ana. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, ada yang menarik yang dapat kita renungkan dari sosok pribadi Santo Yoakim. Tradisi suci menyatakan bahwa Yoakim adalah seorang gembala. Dari sini kita bisa membayangkan dan merenungkan bahwa Tuhan kita Yesus Kristus belajar tentang menjadi gembala yang baik, pasti bukan dari Bapak Yosef, karena Bapak Yosef seorang tukang kayu. Yesus belajar tentang karakter gembala yang baik dari kakeknya. Sungguh luar biasa. Mari kita saling mendoakan agar kita dapat senantiasa belajar dari keluarga
Yoakim dan Santa Ana yang telah mendapat anugerah seorang putri bernama Maria yang dipilih Allah untuk mengandung dan melahirkan Tuhan kita, Yesus Kristus. Selamat kepada oma opa, kakek nenek, yang kakung, yang putri, bersama Santo Yoakim dan Santa Ana. Terima kasih atas teladan iman, harapan, dan kasih dari yang kakung, yang putri, kakek nenek, oma opa untuk kami semua. Semoga bermanfaat. Ibu Maria dan Bapak Yusuf selalu mendoakan kita. Semoga panjenengan semua sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih bersama seluruh anggota keluarga dimanapun berada, dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih, salam sehat, tetap semangat, tanpa sambat, selalu bahagia. Kebahagiaan yang bersumber dari Tuhan Allah kita. Salve, shalom, salam sejahtera, berkah dalam. Sahabat peradaban kasih yang terkasih, sampai jumpa pada episode berikutnya. Terima kasih atas kebersamaan kita. Salam peradaban kasih ekologis, berkah dalam.